Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Apa kabarnya, sehat semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran, Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Untuk memimpin doa silakan Ananda Azki, supaya ke depan dipersilakan. Sebelum belajar, mari kita baca doa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waman firatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Ananda Azki yang sudah memimpin doa sebelum belajar. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan kepada kita sekalian dalam menimba ilmu di Sekolah Dasar SDN Ibu Dewi 6 Cianjur ini. Bapak kelihatan oleh Bapak rapi-rapi semuanya. Biasakan ya, disiplin datang ke sekolahnya sebelum jam 7. Disiplin, bersih-bersih kelasnya, bangku-bangkunya, meja-mejanya dibersihin, dirapikan. Kedisiplinan harus ditanamkan dan budaya dari sejak kecil. Mudah-mudahan sudah besar kita terbiasa. Ya, terima kasih Bapak ucapkan. Untuk selanjutnya, mari kita sebagai rasa nasionalisme kita kepada negara Republik Indonesia yang kita cintai ini dan kita banggakan, marilah kita menyanyikan Indonesia Raya yang insya Allah akan dipimpin oleh teman kita, Ananda Alia. Silakan. Bapak yang lainnya berdiri semuanya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah
silakan untuk duduk. Sebelum Bapak melanjutkan ke tema tentang kisah teladan Luqmanul Hakim, akan Bapak absen dulu. Hadir semuanya? Ada yang sakit? Ada. Oh, banyak ya, 3 orang ya. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Dan bisa belajar lagi. Bapak panggil dulu absen ya. Saudara Alif. Hadir. Alia. Amar. Oh sakit ya. Azkia. Khairunisa. Siril. Darel. Dea. El Farisi. Fadliansa. Fahida. Paira. Kansa. Muhammad Dapli. Akhtar. Muhammad Zaki. Algis. Razga. Oh sakit ya, yang tadi yang sakit ya. Muhammad Rizki. Muhammad Sidkin. Nabila, ada Nabila. Naira. Novariana. Malta. Oh sakit ya Malta. Taika. Raina. Rieno. Salvia. Saripa. William. Kinanti. Alhamdulillah. Hadir semuanya ya, semangat belajarnya. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Sebelum Bapak lanjutkan ke tema tentang kisah teladan Luqmanul Hakim, Bapak review dulu pelajaran yang kemarin tentang kisah Nabi Muhammad. Bapak akan tanya mengingat pelajaran yang sudah lampau. Nabi Muhammad itu nabi siapa? Nabi kita semua. Nabi yang terakhir. Siapa ayahnya? Abdullah. Jawab yang keras. Ibunya siapa? Siti Aminah. Nabi Muhammad lahir di kota mana? Makkah. Harinya hari apa? Senin. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Gajah. Wah, masa. Karena waktu Nabi lahir ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abroha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi dengan izin Allah memuliakan kelahiran Nabi. Akhirnya Allah mengutus burung ababil membawa kerikil panas dari neraka jahanam dan dilemparkan kepada pasukan gajah. Akhirnya pasukan gajahnya hancur bagaikan daun dimakan ulat. Maka oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Al-Fil yang artinya gajah. Berapa ayat? 5 ayat diturunkan di kota Makkah. Itu sekilas sudah Nabi Muhammad. Sekarang kita ke tema kisah teladan Luqmanul Hakim. Kompetensi dasarnya, kita meyakini kebenaran kisah Luqman sebagaimana dalam Al-Quran menunjukkan sikap rendah hati sebagai implementasi dari pemahaman Luqmanul Hakim, memahami kisah Luqmanul Hakim, dan terakhir menceritakan kisah Luqmanul Hakim. 1. Luqman. Siapa Luqman itu? Luqman adalah seorang hamba Allah yang soleh. Ia tidak menerima kenabian, tetapi menjadi seorang ayah pilihan. Dia berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya sebagai tukang kayu. Tubuhnya pendek, dia memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah, sehingga nasihatnya disampaikan kepada anaknya, diabadikan dalam Al-Quran. Luqman adalah anak Baura bin Nahur bin Tareh, dan Tareh bin Nahur merupakan nama dari Azan. Azan itu ayah Nabi Ibrahim alaihi salam. Luqman hidup selama 1000 tahun. Ia menjadi guru Nabi Daud. Sebelum diangkat menjadi nabi,
pekerjaan Luqman adalah tukang kayu, tukang jahit, dan juga seorang pengembala domba. Yang kemudian diangkat menjadi kodi, atau kodi itu hakim. Nah, Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak, akan tetapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua itu ia terima dengan ikhlas karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi itu atas takdir Allah, atas kehendak Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu Maha berkuasa. Oh iya, buka buku temanya. Coba halaman 138. Di sana ada kisah teladan Luqman Hakim. Nah, ada ya. Dibuka tentang kisah Luqmanul Hakim. Nah, biar lebih jelasnya lagi, Bapak akan tayangkan video pembelajaran tentang Luqmanul Hakim. Senang melihat video? Senang tidak? Alhamdulillah. Kita lihat sekarang video tentang keteladanan Luqmanul Hakim. Sebentar, Bapak lihat dulu di sini. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budaya. Diperhatikan videonya, dicermati, nanti akan dipetik hikmah dari kesalahan Luqmanul Hakim. Ini kebenaran kisah teladan Luqmanul Hakim sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. 2. Mewujudkan sikap rendah hati sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. 3. Memahami kisah keteladanan Luqmanul Hakim. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran, pemahaman, dan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Kita menyikapi keteladanan Luqmanul Hakim. Satu, siapakah Luqman itu? Luqman adalah hamba Allah yang solih. Ia bukanlah seorang nabi dan rasul, tetapi menjadi seorang yang diabadikan namanya di dalam Al-Quran, yaitu surat Luqman. Dia seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat-nasihatnya diabadikan dalam Al-Quranul Karim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkebangsaan Habsi, berasal dari kota Sudan. Dia seorang budak hamba sahaya, pekerjaannya sebagai tukang kayu, tubuhnya pendek, kulitnya hitam, tetapi dia memiliki kekuatan dan mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Nama asli Luqman adalah Luqman bin Unaqoh bin Sadun, dikenal dengan sebutan Luqman Al-Hakim. Kenapa disebut Al-Hakim? Al-Hakim merupakan gelar bagi dia karena dia sangat bijaksana. Luqman adalah anak dari Baura bin Nahur bin Tareh, dan Tareh bin Nahur merupakan nama dari Azar, ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Luqman masih satu keturunan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Luqman hidup selama 1000 tahun dan dia pun menjadi guru dari Nabi Daud alaihissalam sebelum diangkat menjadi nabi. Pekerjaan Luqman pada awalnya sebagai tukang kayu, tukang jahit, dan tukang mengembala domba.
ia kemudian diangkat menjadi hakim atau qadi karena Luqman memiliki keistimewaan dari Allah yang berupa ilmu hikmah, yaitu ilmu yang sangat berguna bagi kepribadian manusia yang pada gilirannya akan bermanfaat bagi orang sekitar, juga bagi alam semesta. Karena hikmah tersebut, Luqman mendapatkan gelar Al-Hakim sehingga dikenal dengan sebutan Luqmanul Hakim. Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak, akan tetapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua itu ia terima dengan ikhlas karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kisah keteladanan Luqmanul Hakim tersebut, dan dapat kita ambil hikmahnya bahwa Luqman merupakan manusia biasa pilihan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi teladan untuk semua para ayah dan dalam mendidik anaknya. Allah tidak memandang rupa, jenis kulit maupun kebangsaan, tapi Allah hanya menilai ketakwaan dan ketaatan hamba-Nya. Sekian dan demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah dari kisah Luqmanul Hakim ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah? Dapat dimengerti semuanya tentang kisah Luqmanul Hakim yang tadi Bapak sudah jelaskan di video sudah dijelaskan tentang keteladanan Luqmanul Hakim. Jadi Luqmanul Hakim itu seorang hamba Allah yang nasihat-nasihatnya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Mungkin ada yang bertanya tentang kisah teladan Luqmanul Hakim? Oh iya, Azki, bagus. Mau bertanya tentang apa? Apa saja keteladanan dari seorang Luqmanul Hakim? Oh, bagaimana keteladanan Luqmanul Hakim? Ada yang tahu semuanya? Keteladanan Luqmanul Hakim. Bahwa keteladanan seorang Luqmanul Hakim adalah dia sangat disiplin, dia sangat bertanggung jawab, dia sering berbuat kebaikan, bahkan nasihat-nasihatnya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Maka kita sebagai umat Islam harus meneladani dan mencontohnya perilaku-perilaku baik yang telah diajarkan oleh Luqmanul Hakim. Ada yang bertanya lagi? Oh, si Alia, silakan. Mengapa kisah Luqmanul Hakim diabadikan dalam Al-Quran? Karena kisah seorang Luqmanul Hakim, dia bukan nabi, dia bukan rasul, tapi dia seorang sahabat hamba Allah. Padahal dia seorang orang biasa, tukang kayu, tukang jahit, pengembala domba, tapi dengan keagungannya, dia nasihat-nasihatnya diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Di antaranya nanti banyak nasihatnya. Ada jangan musyrik, kita harus berpandai bersyukur, kita harus melaksanakan sholat, kita harus berbuat kebajikan. Itulah kisah keteladanan Luqmanul Hakim. Terakhir, coba kita refleksi. Bapak tanya, Luqmanul Hakim berasal dari kota mana? Sudan. Bagus, dari Sudan, dari Habsyi. Itu Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim seorang nabi apa seorang rasul? Bukan, dia seorang sahabat. Apa pekerjaannya? Bang kayu, apa lagi? Bagus. Terakhir, tukang jahit. Nah, maka kita harus mencontoh keteladanan Luqmanul Hakim, kegigihannya, keteladanannya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang Bapak sampaikan pada pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum Bapak tutup, mungkin ada yang bisa
kesimpulannya dari kelas ini? Oh, rapi. Tepuk tangan dong saudara Rapi. Nah, silakan. Rapi simpulkan apa pokok-pokok apa kesimpulan tentang kisah teladan yang tadi Pak Asep terangkan dan yang ada dalam video. Silakan. Iya, tepuk tangan saudara Rapi. Silakan dulu. Ulangi lagi. Coba. Coba ulangi lagi. Siapa yang bisa menyimpulkan kisah teladan Luqmanul Hakim? Oh, Rapi ke depan. Tepuk tangan saudara Rapi. Nah, dia berani saya. Coba simpulkan tentang kisah teladan Luqmanul Hakim. Iya, tepuk tangan. Terima kasih. Nah, kamu juga harus bisa ya, jangan malu-malu. Bisa ke depan kayak Rapi, yang lainnya pasti bisa. Tapi mudah-mudahan ke depannya kamu berani untuk maju ke depan berani dalam kebaikan. Mudah-mudahan tema sekarang dicoba sekian dulu sebelum Pak Asep meninggalkan ruangan ini. Mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan dengan itu doa Allah memberikan kelancaran kepada kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.